Ternyata untuk menjadi presiden Indonesia itu kesempatannya terbuka lebar, bahkan tukang kayu pun. Gitu kan. 2014 kan itu, 2014 diulang lagi. 2024 cuman ngubah kok itu dari tukang kayu ke tukang jual martabak kan. Saya nggak percaya Pak Prabowo atau Gibran itu menghindari debat-debat yang di luar yang formal ini. Itu tidak diatur. Itu udah sebuah strategi aja. Iya. Dua hal strateginya. Apakah karena saya nggak takut pemilu sekarang akan ribut, karena ada hal yang sangat sensitif yang tidak terlalu tersinggungkan dibanding 2019. Urusan agama, urusan SARA itu lebih kecil. Ini sahabat saya, guru saya juga untuk beberapa hal. Kang Maman Suherman ya. Ya. Kang Maman Suherman, saya kenal beliau ya dari TV ke TV. Kemudian kita pernah baca bukunya, judulnya Ray, bagus banget. Tapi saya hari ini akan tanya yang selain itu. Kang Maman. Langsung batuk saya begitu mau ditanya. Nanti tuh bukan nanti ya, sekarang lah ya, kan ini ada perhelatan Ya. Kemudian nanti ada debat cawapres, debat capres gitu ya. Tapi yang paling menarik, point attentionnya kan tidak mau susah kita mengalihkan perhatian pada sosok anak presiden yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Sebetulnya apa sih yang menarik dari 2024 ini selain adanya anak presiden di dalam perhelatan kompetisi orang nomor satu di Indonesia ini? Kita jadi lupa esensi yang kita inginkan dari pemilu kan. Kita ingin hidup yang lebih baik, kita ingin hidup yang Indonesia yang lebih sejahtera, karena kita punya cita-cita menciptakan Indonesia emas di 2045. Itu sampai hari ini belum saya dengar tuh di debat para capres. Menuju ke sana apa misalnya? Itu belum ada kan? Dan itu yang kita tunggu. Tapi kemudian kita lebih terfokus dan larut pada magnet yang luar biasa dalam kontestasi kali ini ya. Suka nggak suka, magnet yang luar biasa itu adalah Gibran. Apa yang sebetulnya dilihat seorang Maman Suherman dari Gibran Rakabuming Raka ya? Plus minus proses dia menuju ke sana bagi banyak orang dianggap melalui track yang sangat cepat. Dan kemudian dibilang mendapatkan fasilitas, mendapatkan macam-macam yang lalu kemudian disimpulkan inilah dinasti politik dalam bentuknya yang tersendiri. Ini sepertinya demokratis tapi tidak demokratis misalnya. Sepertinya mewakili anak-anak milenial usia 40 tahun, tapi yang dapat kesempatan itu cuma seorang Gibran, bukan yang lain. Padahal keputusan itu kan tidak cuma untuk Gibran nantinya, untuk semua anak muda juga kan. Dan disitulah kita berputar-putar, berkelindan di situ terus, lalu kemudian suka nggak suka Gibran akan makin jadi populer. Dan yang terjadi adalah pengulangan 2014-2019. Tidak seperti stereotip calon presiden kita atau presiden kita sebelumnya yang terkenal gagah, punya garis ningrat yang jelas. Kalau bukan militer bintang 4, dia adalah pemimpin partai atau keturunan Bung Karno, keturunan Pak Harto. Itu kan yang kita pikirkan semua itu. Anak ideologis Pak Harto paling tidak gitu kan. Tiba-tiba muncul orang lain yang siapa dia ya, kurus, tidak menggambarkan gaya seorang perwira misalnya. Kalau kita semua plus minus berhantam di situ. Yang sinis mengatakan apa bisa tukang kayu jadi presiden? Latar belakangnya kemudian dicari-cari dan seterusnya. Tapi sekian banyak orang kemudian optimis bahwa ternyata untuk menjadi presiden Indonesia itu kesempatannya terbuka lebar, bahkan tukang kayu pun. Gitu kan. 2014 kan itu, 2014 diulang lagi. 2024 cuman ngubah kok itu dari tukang kayu ke tukang jual martabak kan. Iya kan? Tapi ada bapaknya. Nah, itu yang kemudian sekarang jadi sorotan kan. Yang dulu benar-benar tukang kayu yang tidak punya garis apa-apa, tidak ada bapaknya gitu orang kan. biasa. Orang biasa gitu kan. Bukan tidak ada bapaknya tapi orang tidak kenal. Ya, ini orang biasa lah. Ini sangat biasa.
yang sekarang mau dipaksa jadi orang biasa sudah nggak bisa. Apapun dia anaknya Pak Jokowi gitu. Nah itu yang kemudian jadi fokus. Saya nggak mau masuk mendalamkan diri di fokus itu. Saya justru ingin melihat siapapun kalian 2045 terwujud nggak mimpi kami Indonesia emas. Nah itu bagus. Sekarang kita ganti tokoh Mahfud MD. Banyak yang bilang termasuk saya juga, Pak Mahfud nih orang yang beruntung. Karena biasanya kalau maju ke kontestasi pilpres itu minimal punya salah satu di antara dua, logistik atau massa. Ya. Nah Pak Mahfud nggak punya Nggak punya dua-duanya. dua-duanya. Dia bisa maju jadi cawapresnya Mas Ganjar. Menurut Bang Maman apa catatan untuk Pak Mahfud? Kita butuh kejutan-kejutan seperti ini. Lagi-lagi kejutannya kalau dulu orang biasa tiba-tiba calon capres tidak punya isi tas, juga tidak punya massa gitu kan. Tapi berhasil gitu. Kenapa kita kaget dengan Mahfud yang kalau dua-dua itu pun tidak ada? Tapi dia punya kelebihan yang kita sangat harapkan muncul. Kecerdasan dia itu tinggi kan di situ kan. Apapun integritas dia bisa dipegang. Dia mampu memperjuangkan, membuktikan bahwa berada di garis yang benar itu bisa kok hidup tetap nyaman. Bisa kok hidup seperti tidak perlu tergantung pada kekuatan partai politik bahkan. Dan enaknya dia kan transparan. Mungkin karena dia darah Madura seperti mertua saya, seperti istri saya, semua diomongin aja. Suka nggak suka diomongin dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat Mahfud yang sangat telanjang. Walaupun bagi banyak calon pendukung dari luar negeri misalnya, aduh kenapa Mahfud ya, dia kan tidak bisa pegang omongan, tidak bisa menahan omongan, nanti kalau kita berstrategi apa bocor semua nih, gimana caranya kita mendorong kalian gitu kan. Tidak semua orang siap itu kan. Apalagi orang-orang di luar yang menitipkan sesuatu ke dalam sini misalnya, tiba-tiba udah disepakati, tiba-tiba cawapresnya di luar ngomong. Politik kan tidak semuanya setelanjang itu kan. Yang di luar negeri pun kan tidak semuanya mau apapun yang diomongin harus diungkapkan kan. Banyak kan rahasia-rahasia politik yang ada batas umurnya kan, sekian puluh tahun baru boleh diucap gitu. Di mata Mahfud MD kagak ada tuh. Di mata Mahfud MD yang kejadian beberapa hari lalu diomongin. Misalnya kayak gitu. Entah nanti kalau misalnya dia berhasil dan kemudian dia terpilih ya. Misalnya ada hal yang seperti itu tuh yang terjadi belakangan ini. Kalau saya nanya ke masyarakat, siapa deh yang negara-negara di luar yang punya kepentingan terhadap Indonesia yang menitipkan pada pemimpin, berani nggak dia mendapatkan orang seperti Mahfud MD nantinya yang tidak semua harus diungkapkan. Sementara Mahfud, kalau kita sangat positif dengan Mahfud karena dia seperti suara kita tuh, nggak ada tuh hambatan untuk mengatakan yang benar. Itu yang kita suka kan. Nah kita nggak tahu kalau nanti jadi wapresnya tetap aja juga tetap dalam kotak-kotak yang ini boleh diucapkan, ini tidak, misalnya tidak lagi menjadi Mahfud dulu, tapi sudah menjadi Mahfud yang penuh dengan batas-batas kepentingan. Kan itu banyak terjadi. Kita banyak sekali mengalami itu di setelah reformasi. Kita berharap katakanlah pada Pak Kwik Kiangi, kita berharap ketika dia jadi menteri ini pasti bagus karena waktu di luar dia bagus gitu kan. Kita berharap pada banyak tokoh-tokoh lain, mudah-mudahan dia menjadi wakil kita. Begitu di dalam susah ya. Justru susah juga, sehingga saya ingat banget almarhum Wimar Witular kadang-kadang untuk tetap jernih itu ya harus ada di luar. Tapi kalau kita terus di luar, yang main di dalam, masa yang kotor terus? Terus, nah, Caimin, ini kan dia kelihatannya cita-citanya udah tercapai tuh, masuk ke dalam kertas suara fotonya. Akhirnya, gitu kan? Akhirnya. Itu yang saya bilang, kenapa sih semua fokus cuma ke Gibran? Padahal wapres itu semua menarik loh. Menarik semuanya. Caimin menarik. Lihat aja pernyataan-pernyataannya belakangan ini. Saya sebagai warga Bekasi ketawa. Walaupun dia nyinggung orang Bekasi, kemudian ketawa aja. Ini tidak lucu nih dibanding Gibran. Tidak punya nilai, tidak punya nilai jual. Punya nilai jual seperti halnya juga Gibran. Pak Mahfud dengan gaya Maduranya yang sangat ceplas-ceplos misalnya, itu punya nilai yang luar biasa. Di luar kemampuan intelektualitas dia kan, dan penguasaannya terhadap apa yang dia tekuni selama ini, misalnya soal hak asasi manusia, soal hukum, soal
hukum tata negara dan lain sebagainya dia jago lah gitu kan. Caimin, wow, panjang perjalanan bagaimana pertengkaran dia, bukan pertengkaran ya, bagaimana orang menganggap dia melengsarkan Gus Dur. Tapi buat saya tetap menarik. Pernah nggak dia menjelek-jelekan Gus Dur? Pernah nggak dia menjelek-jelekan keluarga Gus Dur? Pernah nggak misalnya Yeni Wahid terus mendorder dia dengan pernyataan-pernyataan Yeni yang saya bisa maklumi, tapi pernah nggak dijawab oleh Caimin misalnya? Enggak kan? Jadi ada sesuatu yang menarik, ada rahasia yang menarik yang dia jaga, itu demi etika, demi kekeluargaan atau demi apa misalnya. Saya justru ingin tahu tuh yang halal seperti itu gitu kan. Sementara dia dengan yang lain kan bablas-bablas aja tuh. Dengan gayanya kayak pecicilan seperti itu. 3 orang ini menarik. Jadi saya kalau lihat hari ini, saya lebih tertarik pada debat cawapres daripada capres. Oh, kenapa? Capres saya udah bisa ukur lah. Yang akan diucapkan Prabowo seperti apa. Dia betul-betul orang yang pragmatis dan strategis aja yang dia ini kan, yang kependek. Anies Baswedan saya udah tahu dia adalah intelektualis. Dia akan main di situ dengan kekayaan diksinya, cara bertuturnya, cara menyampaikan pikiran dan pendapatnya yang luar biasa gitu kan. Kemudian satu lagi Mas Ganjar dengan pengalamannya sebagai pemimpin di daerah plus populisnya dia udah kebaca. Jadi ketika Mas Ganjar bicara di debat pertama, bagaimana dia menjaga terus, ini Ganjar loh, ini Ganjar loh gitu kan. Charmingnya dia jaga, apanya dia jaga, tidak sekeras Anies menyerang Pak Prabowo misalnya. Kemudian Pak Prabowo hanya bicara sesuai dengan apa yang ada di depan yang akan dia lakukan di jangka pendeknya. Itu sangat strategis betul-betul kalau bicara. Ya segitu aja gitu kan. Sementara Pak Anies dengan analisanya, sehingga Mas Hensat tahu lah, begitu dikaji siapa yang paling banyak mengeluarkan kata-kata akan kelihatan dengan sangat gitu kan. Berapa persen ucapannya Pak Anies dan lain sebagainya bisa ditebak. Dari awal saya udah bisa nebak ini akan pertarungan antara orang populis, orang intelektualis dan orang strategis nih. Tapi 3 ini, siapa yang bisa nebak? Siapa yang bisa nebak 3 orang ini? Ini justru yang saya tunggu. Jadi tanggal 22 buat saya asik ya? Asik. Jauh lebih asik. Bakal lebih asik. Dan kita dibikin menunggu. Saya nggak percaya Pak Prabowo atau Gibran itu menghindari debat-debat yang di luar yang formal ini. Itu tidak diatur. Itu udah sebuah strategi aja. 2 hal strateginya, apakah karena menghindari salah ngomong, blunder, ngapain juga gitu kan ya. Dan yang kedua mau bikin kejutan ketika dia tampil dalam debat yang sangat resmi kan. Ya, bahkan sebuah kejutan luar biasa pada saat tidak ada kejutan. Iya, justru. Ekspektasi kita kepada Pak Mahfud sudah sangat tinggi karena memang itu posisi dia. Ekspektasi kita ke Gibran betul-betul rendah karena cara dia ngomong, ekspresi mukanya yang kadang-kadang menggambarkan kenyinyiran, kesinisan dan lain sebagainya. Justru orang menunggu kan. Sehingga saya pernah di Twitter saya bilang, hati-hati loh dengan orang yang kita kesankan naif. Jangan-jangan dia yang bikin ledakan misalnya. Ya itu harapan banyak orang juga, sebuah kejutan ya. Kang, kalau calon presiden yang Kang Maman jagokan ya, siapapun itu, pasangan 1, 2, 3, terus kemudian pasangan itu kalah, apa reaksi Kang Maman? Saya pernah mengucapkan pada Dr. Sukidi, ketika dia tanya, Kang Maman akan berpikir ada di mana tahun ini? Saya cuma bilang satu, saya merindukan kekuasaan, pemegang kuasa dan oposisi itu seimbang. Supaya check and balance-nya, check and recheck-nya kuat. Check and balances-nya juga bagus. Kalau tidak, akhirnya nggak hidup nih demokrasi kalau oposisinya kecil banget. Sementara penguasanya kuasa banget. Selesai nih, itu demokrasi yang tidak demokrasi yang akan kita dapatkan. Sehingga kalau saya ditanya, saya ingin menjawab pertanyaan yang sama dari Pak Sukidi waktu itu, saya cuma bilang gini, saya akan memilih yang paling lemah. Di riset. Lemah di mata banyak orang. Jadi kalaupun nanti dia gagal, suara saya masih menyumbang 1 suara untuk oposisi yang moga banyak orang seperti saya dan
perbedaannya cuma tipis 50 lawan 40 sekian misalnya, supaya oposisi kita tetap hidup. Dan banyak partai yang dulu saya kagumi karena dia oposisi, begitu dia berkuasa saya jadi tidak kagum misalnya. Sehingga itu yang saya bilang, aduh mudah-mudahan oposisi di Indonesia hidup, karena kalau tidak yang terjadi seperti hari ini. Emang sekarang kondisi perpolitikan kita tuh menurut Kang Maman gimana sih? Emangnya ada yang punya ideologi yang berbeda dengan yang lain-lain? Tiga-tiganya ini sama aja semuanya kan. Jadi nggak ada yang sangat khas buat saya gitu kan. Tapi katanya mengkhawatirkan demokrasi kita sekarang. Mengkhawatirkan karena banyak hal yang orang pikirkan itu demokrasi tapi ternyata tidak demokrasi gitu kan ya. Jadi kayak demokrasi yang semu kan. Itu yang orang takutkan kan. Itu yang orang bilang kita sepertinya demokratis tapi tidak demokratis ya. Lahirnya berbagai undang-undang karena apa? Karena kekuatannya tidak seimbang. Orang-orang yang dulu kita pikir lumayan kita terwakili akan kuat di dalam nih di DPR. Dalam banyak hal mereka bergabung dengan orang-orang yang tidak kita dukung kan, akhirnya lolos saja dengan mulus saja tuh. Undang-undang Cipta Kerja, undang-undang apa deh? Rata-rata hampir tidak ada yang betul-betul ketat antara setuju dan tidak setujunya, sehingga kita menjadikan itu sebagai wacana untuk terus didialogin terus dong. Karena kan apapun di Indonesia harusnya kan dibangun oleh 4 kekuatan nih. Bahkan undang-undang harus dihasilkan oleh 4 kekuatan. Ada teknokrat, keilmuan dan lain sebagainya harus masuk ke dalam situ gitu kan. Ada juga dengan pemikiran ideologis, jaga terus nih Pancasilanya. Bener nggak undang-undang ini sejalan dengan ideologi kita? Harus ada orang yang menjaga itu terus gitu kan. Pasti ada kekuatan politik. Apapun ini produk politik, parpol kita harus berdaya. Jangan cuma parpol penguasa, sehingga kalau parpol penguasa yang berjaya terus, dia akan pertahankan ke 20%. Mati parpol-parpol kecil, sementara parpol kecil banyak orang intelektualnya, banyak orang pintarnya dan sebagainya nggak terwakili kan. Kita seolah-olah menganggap 4% itu udah sebuah kebenaran misalnya. Kalau 0% itu tidak, padahal kita kehilangan kesempatan untuk mendudukan orang-orang hebat yang tidak bisa mencapai 4% partainya misalnya. Kan kita kehilangan tuh sumber daya itu. Kenapa tidak kita mengatakan bahwa siapa yang sudah berhak memilih, dia juga berhak dipilih misalnya. Dia juga berhak duduk di DPR, tidak harus dengan 4% seperti itu. Kan itu jauh lebih menarik buat saya. Nah, produk politik ini harus betul-betul kita kritisi betul. Yang keempat, apapun harus ada partisipasi publik di dalamnya. 4 unsur ini nggak boleh tidak nih. Nah, partisipasi publik itu saya ada di situ tuh. Saya ingin berpartisipasi untuk memperkuat oposisi. Saya ingin bilang bahwa dengan segala hormat pada Pak Jokowi selama 10 tahun, banyak keberhasilan, banyak. Alangkah lebih hebatnya, pasti keberhasilannya lebih bagus kalau Pak Jokowi didampingi oleh oposisi yang juga kuat. Supaya Pak Jokowi tidak semena-mena misalnya. Tidak semua yang datang dari Pak Jokowi dan timnya berarti adalah kebenaran. Harus terus diuji oleh oposisi. Hari ini siapa yang melakukan itu? Nggak ada. Jadi dosa kita bersama kalau membiarkan oposisi lemah. Oposisi juga harus dihidupkan. Karena menjadi jelek. Ada yang sepertinya oposisi tapi tidak oposisi. Hari ini pun terjadi nih. Menghina, memaki-maki Pak Jokowi dan lain sebagainya, tapi dia tetap ada di dalam dan menikmati fasilitas yang diberikan oleh Pak Jokowi. Itu bukan gua. itu ya, aduh, lebih bagus kamu. Saya bukan orang yang sejalan terus dengan Andi Wijayanto, tapi begitu dia mengatakan dia akan berhadapan dengan Pak Jokowi, dia mundur dulu kan. Langsung ngasih lihat aja sikapnya. Ya, bagus dong. Langsung berhadapan. Saya suka itu. Walaupun tidak selalu sejalan dengan Andi misalnya. Saya suka langsung aja kasih lihat identitas kami berdepan-depanan nih. Supaya ada dialog yang lebih asik. Daripada tetap di dalam, dulu dia adalah pemuja bahkan mendewakan Pak Jokowi. Tiap saat memamerkan foto-foto dia menikmati fasilitas yang diberikan oleh Pak Jokowi. MRT pertama, bus pertama dia datang diundang khusus dengan Pak Jokowi, foto bareng gitu. Tapi sekarang tetap menikmati fasilitas itu di dalam dan diam-diam menyebarkan kebencian yang luar biasa dahsyat, misalnya lewat WA grupnya, lewat macam-macamnya. Keluar dong, kasih lihat dong dirimu yang sejati, bahwa jangan main dua kaki deh. Kasih lihat, itu yang buat saya merusak demokrasi malah. Itu yang bikin
saya selalu ribut tiap hari sekarang belakangan itu di media sosial, ayo dong keluar. Saya cuma ingin ngasih contoh satu dulu. Kenapa reformasi juga berhasil? Dan akhirnya Pak Harto mundur. Ada menteri yang mundur. Banyak menteri yang kemudian mengatakan mundur. Ya. Tidak cuma kekuatan mahasiswa yang muncul kan, 4 kekuatan itu bersatu betul. termasuk Yang tadi saya ibu-ibu. bilang. Termasuk ibu-ibu yang Suara protes, peduli, ibu anjing. peduli luar biasa dan lain sebagainya. Tapi masih juga bertahan tuh Pak Harto. Tapi begitu menteri-menteri juga mengatakan sikap untuk tidak lagi mau membantu, kan langsung gitu loh. Paling tidak kemudian ada kekuatan. Ini yang di dalam-dalam, udahlah beranilah untuk kemudian mengatakan itu. Kalau tidak setuju dengan Pak Jokowi, jangan kemudian tetap ada di dalam tapi kemudian melakukan itu. Buat saya nih, kalau saya Pak Jokowi, nggak saya anggap. Nggak saya anggap cemen lu, gitu kan. Dan saya selalu ingin berterima kasih pada 3 tokoh, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Anies. Ini politik dengan kehadiran mereka mampu memperlihatkan apa yang pernah diucapkan oleh Mokhtar Lubis tentang ciri-ciri manusia Indonesia. Salah satunya kan munafiknya itu kan. Mereka memperlihatkan itu pada kita semua. Tokoh-tokoh ini memperlihatkan kepada kita bagaimana dengan mata telanjang kita sekarang lihat siapa yang paling memuji, itu orang yang paling potensial menghina. Terjadi kan. 2014, 2019 kita memuji A, tiba-tiba hari ini kita memaki A. Padahal maki-makian kita ini sama dengan kemarahan kita kepada orang yang memaki tokoh itu waktu 2014-2019. Itu dibuka semua dengan mata telanjang oleh 3 tokoh-tokoh ini gitu kan. Dan saya mendapatkan panggung yang wow. Ada pembelajaran yang luar biasa. Terima kasih kepada 3 tokoh ini membuka itu. Yang dulu benci Pak Jokowi ternyata bukan karena benci Pak Jokowi. Karena dia bukan bagian dari gerbangnya Pak Jokowi aja. Yang dulu benci Pak Prabowo, enggak juga tuh ternyata. Sekarang ada di barisan Pak Prabowo. Yang dulu menghajar Anies, sekarang juga menjadi bagian. Dan sebaliknya itu terjadi. Dan itu buat saya menarik. Enggak tahu, saya yakin juga Mas Hensa juga tertarik dengan itu melihat. Kang Wawan Janggi. Kang Wawan ini sebagai penutup. Saya penasaran sama kacamatanya tuh, kotak dan lingkaran. Karena begini, setahu saya kotak dan lingkaran itu adalah lambang kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua Pancasila. Rantai itu kotak dan lingkaran tuh kalau teman-teman lihat tuh. Jadi nggak semuanya lingkaran, dan itu digunakan di kalungnya Hakim Mahkamah Konstitusi. Itu sengaja apa emang adalah simbol? Kalau nggak salah simbol laki-laki perempuan ya. Saya senang dengan simbol ya? Saya senang dengan simbol itu. Saya senang dengan simbol kesetaraan. Saya senang dengan simbol keadilan itu. Karena sebagai anak kriminologi saya selalu melihat kenapa kotak dan itu yang muncul. Dan buat saya silakan deh berkontestasi. Hari ini saya cuma mau bilang silakan berkontestasi. Nggak harus diseragamkan seperti kacamata saya. Nggak harus sama kiri dan kanan. Toh bisa saling melengkapi juga. Yang penting satu. Negeri ini memang diciptakan beragam, diciptakan bineka, bukan untuk diseragamkan. Tetap aja berbeda, supaya kita tetap jalan dengan tidak bineka bukan Indonesia. Itu yang saya ingin wujudkan. Silahkan berkontestasi. Silahkan deh, hari ini dulu kamu cebong, sekarang jadi kampret, dulu kamu kampret, sekarang jadi kecebong, dan lain sebagainya. Silahkan, walaupun saya nggak suka dengan dikotomi seperti ini. Tapi satu yang harus dilihat, ada di atas nih, Indonesianya jangan dirusak nih. Ada titik di mana kita harus ngerem. Misalnya nih, saya nggak takut pemilu sekarang akan ribut. Karena ada hal yang sangat sensitif yang tidak terlalu tersinggungkan dibanding 2019. Urusan agama, urusan SARA itu lebih kecil. Yang saya takutin setelah penghitungan. Karena masih ada orang yang tidak mau tahu, ini pasti akan curang. Masih ada orang yang yakin bahwa apapun ini sudah pasti ada hasilnya, kita udah bisa nebak hasilnya, udah pasti isi ini menang dan lain sebagainya. Kalau betul-betul semua elemen sudah mengetahui bahwa ini hasilnya benar dan kita masih tetap ngotot dengan kecurangan, kasihan negeri ini loh. Itu yang ingin saya tegaskan di sini. Ayo, di tengah perbedaan gini akhirnya kita butuh legowo. Inilah demokrasi, bahwa pada titik tertentu belum tentu kita dapat memenuhi kepuasan. Tapi ada titiknya di mana kita harus harus menerima, misalnya seperti itu. Itu yang saya ingin jaga. Tapi percaya sama saya bukan orang yang kemudian ingin masuk dalam sistem.
2014, 2019 dicurigai saya pasti ada di dalam, diminta ini dan itu. Enggak tuh, saya tetap lebih senang ada di luar dan mau melihat itu, dan cuman mau bilang kepada siapapun berada di luar pun itu masih bisa berkontribusi kok. Tuh ya. Makanya jangan maksa-maksa saya juga. Harus dipaksa di dalam. Ketika ada beberapa pejabat yang Kang mau nggak jadi staf ahli terjadi ini, saya nanti jadi akan ngikutin Bapak loh. Nggak bisa ngasih masukan. Saya nggak bisa ngemasukan. Tapi kalau sekarang Bapak tiba-tiba, Kang ini pernyataan ini udah bener nggak? WA ke saya, mau subuh, mau apa, saya terbangun, saya baca, saya ubah. Saya bisa dengan tenang. Saya bukan anak buah Bapak, tapi jadi saya bisa mengkritik dengan tajam. Dan kalau Bapak senang dengan pernyataan-pernyataan saya, itu karena saya merasa saya dengan Bapak setara. Ya. Saya dengan Bapak seimbang, jadi saya bukan orang yang cuma untuk senang-senangin Bapak. Dan Bapak pun menerima saya kan juga santai aja. Nggak pernah menekan saya untuk sesuai dengan maunya Bapak, karena saya sebal betul dengan ketemu dengan pejabat yang ngajak kita ngomong bukan untuk mendapatkan masukan, tapi untuk membenarkan pernyataan dia, dan buat saya itu nggak benar. Ini serius ya? Podcastnya serius nih? Nah, kalau Kang di sini dong duduk, saya mau bicara, lalu saya disuruh apa Pak? Kasih masukan, tapi setiap saya kasih masukan yang berbeda diprotes. Ya udah, Bapak cuma mengundang saya di sini untuk membenarkan pernyataan-pernyataan Bapak. Aduh, kalau cuma itu Bapak kirim aja, saya akan bilang yes Pak, yes Pak, yes Pak. Tapi jangan salahkan saya kalau Bapak terpleset ya. Iya. Kenapa saya senang ada di luar? Supaya saya masih bisa menangkap suara hati nurani rakyat dengan benar, tanpa saya terbebani juga dengan, kan saya digaji sama dia. Sekarang nggak ada yang bisa berani mengatakan dengan tenang, saya udah dibayar sama mereka sehingga mengucapkan kalimat ini. Nggak ada. Siapa yang bisa buktikan saya dibayar? Iya. Dan saya bisa tenang aja, mengkritik nomor 1, mengkritik nomor 2, mengkritik nomor 3 bebas. Dan di rumah saya itu terjadi. Saya kemarin ke Jogja. Tiba-tiba di rumah saya ada pasar murah tuh di perumahan saya. Dan ada berbagai partai boleh ikut di situ kan. Garasi saya diubah oleh istri saya jadi tempat cek kesehatan oleh PKS. Padahal saya bukan orang PKS, biasa aja buat saya. Orang-orang ketawa, wah Kang Omar sekarang PKS. Itu istri saya. Saya tidur dengan orang yang berbeda selama puluhan tahun, nggak apa-apa tuh, baik-baik aja tuh. Ketika anak saya menikah, yang memberikan khotbah nikah, gurunya, namanya Ahmad Syahiku, presiden PKS gitu kan. Yang menjadi saksi Pak Rahmat Gobel dari partai lain. Dan Komeng yang dari partainya Pak Prabowo, misalnya sangat damai tuh bisa tuh di rumah saya kayak gitu. Jadi jangan maksa-maksain saya untuk, wah, Kang Wan udah jadi Jokowi ya hanya karena muji anaknya presiden. Kita kan sama nih, Mas Hensat. Tamu kita dari beragam kan. Iya. Jadi kalau tamu saya datang dari kelompok Pak Jokowi, lalu saya dibilang Pak Jokowi, kan salah. Besok-besok tamu saya dari Pak Anies, habis itu datang tamu saya dari Pak Ganjar. Sebagai jurnalis kita kan harus selalu berada di tengah, objektif. Bahwa saya punya pilihan pribadi, iya. Tapi dan yang satu, saya sudah bertekad untuk mengatakan saya ada di pihak yang oposisi. Jadi begitu saya lihat hasil riset, oh ini yang menang, saya nggak akan pilih lagi. Saya harus menyeimbangkan aja. Apalagi kalau angkanya gede, saya akan mendorong yang ayo dong, didekatin dong. Biar nanti begitu hasilnya kita asik, kita punya oposisi. Kita punya oposisi. Ya. Kang, ini saya mau minta tolong lagi. Itu dong promo biar subscribe, apa yang nonton mau subscribe juga. Kita nyebutnya apa ya acaranya? Warung kopi? Enggak, Handset aja, YouTube-nya Handset. Oke. Demokrasi itu salah satu adalah kebebasan berbicara, kebebasan mendapatkan informasi dari manapun, tak terkecuali dari Handset. Dan untuk mendapatkan itu ya ikutin terus, subscribe terus, dan kemudian ambil sisi-sisi positifnya. Anda boleh berbeda dengan Handset, Anda boleh sama dengan Handset, tapi kalau masuk ke tempatnya Handset, datang dengan gelas kosong, supaya begitu kamu selesai gelasmu penuh oleh pengalaman-pengalaman yang kamu dapat dari Handset. Kalau kamu datang sudah dengan gelas penuh, ya yang muncul hanya tumpahan-tumpahan aja dan gak ada gunanya. Jadi kunjungi Handset dengan gelas kosong dan mari belajar bersama. Asik, terima kasih ya Kang Wawan. Thank you. Thank you banget Kang.